Hadirin hamba Allah yang berbahagia, kajian kita pada malam ini kalau menurut tema dan judulnya adalah bagaimana ruhiyah yang kuat, bagaimana kekuatan hati, kekuatan ruhiyah bagi seorang mukmin. Hadirin hamba Allah yang berbahagia, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, ala fil jasadil mudghah idza fasadal jasadu kullu wa idza salahal jasadu kullu ala wahyal qalb atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, sesungguhnya dalam tubuh kalian ada segumpal daging, yang daging itu menjadi indikator keseluruhan siapa kalian, yang daging itu menjadi indikator keseluruhan tubuh. Kata Rasulullah, idza fasadal jasadu kullu, apabila daging itu buruk, maka tidak usah dilihat yang lain, tidak usah dilihat panca indera, tidak usah dilihat mata, tidak usah dilihat kepala. Fasadal jasadu kullu, buruk semua tubuh. Dan apabila daging itu baik, maka juga tidak usah dilihat mata, tidak usah dilihat telinga, tidak usah dilihat panca indera, tidak usah dilihat isi kepala, pasti tubuh itu akan baik. Ala wahyal qalb, sesuatu itu, segumpal daging itu adalah hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau dari hadis ini kita melihat bagaimana peran hati sebagai penggerak, peran hati sebagai pewarna tubuh, peran hati sebagai sebuah motivator yang luar biasa untuk seluruh tubuh. Dialah yang menggerakkan seluruh anggota tubuh untuk suatu aktivitas, apakah aktivitas ibadah ataukah naudzubillah min dzalik aktivitas maksiat. Pada hati yang sehat, maka jarak-jarak yang jauh untuk menempuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ringan saja. Namun pada hati yang berat, pada hati yang bermasalah, pada hati yang rusak, kadang-kadang rumah di samping masjid pun terasa berat padahal sudah iqamat untuk memanggil sholat. Sehingga jarak dari rumah ke masjid ukurannya sebenarnya bukan ukuran kilometer, bukan ukuran meter, tapi ukurannya adalah sejauh mana kesehatan hati. Maka wajar kalau kemudian Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan sesungguhnya orang yang kuat adalah orang yang mampu menyingkirkan selimutnya ketika azan subuh berkumandang. Kekuatan seseorang dilihat dari kekuatan bagaimana dia mampu atau tidak mengangkat sebuah selimut yang masih menyelimuti dirinya untuk kemudian dia geser dan dia bangun untuk sholat subuh berjamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hati manusia ini unik. Hati seorang hamba itu unik. Kalau dia lembut, dia bisa lembut luar biasa lembutnya. Dia bisa tersentuh kepada hal-hal yang menurut orang biasa-biasa saja. Pada ayat yang mungkin biasa-biasa saja dibacakan oleh seorang imam, bagi hati yang lembut akan menyentuh dia. Pada beberapa ayat yang mungkin menyuruh kita berbakti kepada kedua orang tua, dia menangis membayangkan bagaimana bakti dia kepada orang tua yang masih jauh kurang. Pada ayat yang berbicara tentang azab api neraka, bagaimana siksa terhadap Fir'aun dan seterusnya juga menetes. Dia bayangkan bagaimana dirinya nanti akan diperlakukan seperti Fir'aun, dan dia berdoa kepada Allah. Pada saat dibacakan ayat-ayat tentang nikmat, tentang surga, dia pun penuh harap dalam pandangan sujudnya agar dia dimasukkan dalam orang-orang yang dimasukkan sebagai penghuni surga. Kalau dia lembut, luar biasa lembutnya. Tetapi hati ini juga ketika dia keras juga luar biasa kerasnya. Tsumma qasat qulubuhum, kata Allah. Kemudian hati kamu menjadi keras, bahkan lebih keras daripada batu. Dalam surat Al-Baqarah ke-85 itu dijelaskan bagaimana batu saja bisa hancur, bisa bolong oleh sentuhan lembut dari air yang terus-menerus. Hati manusia ada yang lebih keras daripada itu, tidak mempan. Sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundzirhum la yu'minun, kata Allah. Ketika hati sudah mengeras, sama saja kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan berubah. Ini ketika hati mengeras. Hadirin hamba Allah yang berbahagia, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hati yang lembut,
diberikan hati yang cepat sekali merespon kebaikan, cepat sekali merespon kehidupan akhirat dari peristiwa-peristiwa biasa saja yang kita temukan. Para sahabat dulu memiliki hati yang sangat lembut, sehingga banyak dari peristiwa yang biasa-biasa saja hati mereka mudah sekali tersentuh. Ketika melihat ada seorang pandai besi yang memanaskan besi, mencairkan besi dengan panas tertentu, ada sahabat yang bahkan pingsan. Dia bayangkan bagaimana panasnya api dunia sudah sampai melembutkan, sudah sampai mencairkan besi, apatah lagi badan manusia yang dipanaskan dengan api seperti itu. Bagaimana lagi dengan api neraka? Hatinya sampai kepada pemikiran seperti itu, tersentuh hatinya. Ada seorang ulama ketika dia menghadapi ujian masternya di depan para penguji. Cukup lama dia ujian tesis waktu itu. Ditanyakan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan tentang tugas akhir dia. Kalau tidak salah lama, sejam atau 2 jam lebih dia sidang tesis waktu itu. Selesai sidang tesis, kemudian apa yang dia lakukan? Dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersujud tersungkur sambil menetes air matanya. Ketika ditanyakan kepada dia, apa sebabnya kau menangis wahai Syekh? Setelah ujian tugas akhir, bukankah kamu harusnya senang karena kamu lulus dengan memuaskan? Tapi kenapa kamu justru menangis? Dia bayangkan, dia jawab, ujian di dunia saja, pertanyaan di dunia saja ini seperti ini saja sudah begitu luar biasanya, apalagi pertanyaan Allah nanti di akhirat. Jadi ketika dia ujian tesis, dia bayangkan bagaimana nanti kelak dirinya di hadapan Allah SWT ditanya, dan yang menjawab adalah seluruh panca inderanya. Ini kelembutan hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di samping hati lembut dan juga bisa keras, makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balik hati, tsabbit qulubana ala dinik, tetapkan hatiku atas ala dinik, atas agama Engkau ya Allah. Hati itu mudah dibolak-balik, Bapak Ibu sekalian. Hati itu juga dia bisa menjadi motor penggerak. Dalam sebuah buku yang ditulis oleh penulisnya Ustadz Muhammad Ismail namanya. Judul bukunya Fikrul Islami. Di buku itu tuliskan ada 3 faktor pendorong, faktor penguat ketika seseorang itu akan melakukan sesuatu amalan, suatu perbuatan. Ada 3 kekuatan, ada 3 motivasi utama yang membuat manusia melakukan sesuatu perbuatan, kata buku itu. Judulnya Fikrul Islami. Yang pertama, kata Ustadz Muhammad Ismail, adalah kuatul madiyah, kekuatan materi yang mendorong orang kemudian mau melakukan hal-hal yang luar biasa. Contohnya adalah ketika orang akan mengikuti ujian untuk kenaikan atau untuk masuk ke perguruan tinggi atau untuk kenaikan jabatan, atau ketika akan ujian akhir, maka ada kekuatan yang kemudian mendorong dia untuk bisa belajar sampai larut malam. Ada kekuatan yang mendorong dia untuk menghabiskan hartanya, menghabiskan biaya yang cukup besar agar pangkatnya bisa naik, agar jabatannya bisa naik. Dia ikuti pelatihan ini, pelatihan itu, kursus ini, kursus itu. Dia lakukan banyak hal. Dirinya termotivasi, kadang-kadang dia tidak pedulikan siang malam, badannya letih untuk mengejar satu motivasi, jabatannya meningkat. Untuk mengejar satu motivasi agar kedudukannya bisa naik, agar dia bisa mendapatkan salary, uang gaji, uang lembur, dan lain sebagainya. Sehingga dia rela menahan rasa kantuknya untuk mendapatkan pekerjaan yang mungkin dia dapatkan lebih dari uang lembur atau sebagainya. Ini namanya kuatul madiyah. Kekuatan ini sangat lemah karena dia hanya ada ketika sesuatu yang menjadi sasaran tadi belum tercapai. Ketika sesuatu yang dikejar-kejar tadi sudah tercapai, praktis hilang motivasinya. Ketika seorang mahasiswa mengejar tugas akhirnya, mengerjakan tesisnya atau skripsinya, luar biasa dia kerjakan siang malam. Kadang-kadang sampai sakit tipes, sampai kadang-kadang sakit mah dan seterusnya. Penyakit-penyakit yang umum di kalangan mahasiswa karena dia sibuk mengerjakan
tugas akhirnya. Motivasi madiyah, motivasi kelulusan demikian mendominasi dia. Sehingga akhirnya dia bisa menghasilkan karya tugas akhir yang luar biasa. Seorang dosen pun demikian. Tapi ketika kemudian dia sudah lulus, motivasi itu hilang. Sulit lagi dia mungkin untuk belajar sampai larut malam. Sulit lagi dia untuk konsentrasi untuk mengerjakan satu proyek yang kadang-kadang tugas akhirnya benar-benar merupakan tugas yang terakhir seumur hidup dia. Kenapa? Titel sarjana sudah dia dapatkan. Paper pendidikan atau paper penelitian sudah berhasil diterbitkan. Kehilangan dia motivasi. Motivasi madiyah adalah motivasi yang lemah. Kenapa? Dia hanya ada ketika sesuatu yang belum dikejar itu belum ada. Ketika sudah didapatkan, motivasi itu hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, ada namanya kuwatul ma'nawiyah. Kekuatan cinta. Motivasi cinta. Kekuatan inilah yang kemudian mendorong seorang ayah bekerja siang malam menghidupi anak dan istrinya. Karena kecintaan dia kepada anak dan istrinya. Kekuatan inilah yang kemudian mendorong di suatu daerah seorang ayah rela mencuri demi membeli obat untuk anaknya yang sedang sakit. Apa yang membuat dia nekat mencuri? Ada kekuatan dorongan cinta kepada sang anak. Kekuatan inilah yang mendorong seorang suami bekerja keras karena untuk istrinya yang tercinta yang menunggu di rumah. Kekuatan apa yang mendorong dia bekerja keras? Kekuatan cinta kepada sang istri. Kekuatan inilah yang kemudian mendorong seorang anak rela tidak tidur semalaman menunggu orang tuanya yang terbaring sakit di rumah sakit. Kekuatan apa yang mendorong itu? Kekuatan cinta kepada kedua orang tua. Tetapi lagi-lagi kekuatan ini pun juga lemah. Kekuatan ini ada dan terus menggelora ketika dicintai masih ada. Ketika yang dicintai sudah tidak ada lagi, maka kekuatan ini jauh menurun. Ketika orang tua yang sakit di rumah sakit atas izin Allah SWT kemudian berpulang ke rahmatullah, wafat, kemudian kekuatan ini secara perlahan hilang. Ketika anak sudah dewasa, tidak lagi bersama kita, bersama orang tua, kekuatan mencari nafkah, kekuatan untuk membahagiakan anak, kekuatan untuk mencari nafkah tidak sebesar dulu lagi. Ketika istri sudah tidak ada, maka kekuatan untuk mencari nafkah juga berkurang seiring dengan tidak adanya istri. Kekuatan ma'nawiyah meskipun kuat, tetapi dia mudah hilang ketika yang kita cintai sudah tidak ada lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada kekuatan yang terakhir yang dia tidak akan pernah hilang selama kita hidup. Karena kekuatan ini motivasinya adalah mengejar sesuatu yang tidak pernah ada di dunia, yaitu kekuatan cinta Allah Subhanahu wa taala, kekuatan ruhiyah, kekuatan ingin menggapai surga, kekuatan perindu surga. Ini tidak akan pernah padam. Kenapa? Dia tidak akan pernah kita dapatkan selama kita masih di dunia. Maka dia tidak akan pernah padam. Kekuatan ini yang terus menggelora bagi jiwa-jiwa perindu surga. Kekuatan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ini lebih kuat daripada kekuatan dua yang tadi. Kita lihat bagaimana seorang Nabi Ibrahim alaihissalam bisa mengalahkan kekuatan cinta dia kepada anak dan istrinya demi kekuatan utama dia, yaitu kekuatan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kuatul ruhiyah. Kekuatan ruhiyah, kekuatan hati ini yang membuat seseorang rela melakukan apapun demi sesuatu yang dia cinta, itu Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat seorang jamaah haji rela mengeluarkan uang puluhan bahkan mungkin ada yang ratusan juta untuk sebuah amal yang kalau kita lihat tidak mewah-mewah banget. Perhatikanlah ritual ibadah haji. Apa ada amal yang mewah di situ? Bajunya pun tidak mewah. Aktivitasnya pun tidak mewah. Berjalan mengitari Ka'bah dalam bentuk tawaf, berlari dari kecil di Safa dan Marwah, melontar jumrah, berpanas-panas di Arafah. Itu yang dikejar hanya untuk uang puluhan bahkan ratusan juta. Tapi lihatlah setiap tahun, kalau tidak dibatasi kuota haji, mungkin Mekah penuh sesak
oleh orang-orang yang berjamaah haji. Apa yang mendorong itu semua? Kekuatan ruhiyah. Apa yang mendorong itu semua? Kekuatan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah live untuk Bapak Ibu yang mungkin punya TV satelit. Lihatlah live bagaimana kehidupan 10 hari Ramadan di tanah suci. Jutaan, hampir sama dengan haji, orang datang ke tanah suci demi untuk menghabiskan 10 hari terakhir di bulan Ramadan di tanah haram. Dia habiskan uang puluhan juta, mungkin ratusan juta, hanya untuk sebuah aktivitas bertanggang, tidak tidur semalaman, hanya untuk menghidupkan malam, yang di Indonesia pun juga bisa dilakukan. Tapi dia kejar untuk melakukannya di tanah haram. Apa yang mendorong itu semua? Lagi-lagi kekuatan cinta. Bagi orang-orang yang merindukan cinta, dirinya sudah kaya dari materi. Karena bagi dia sholat subuh, sholat 2 rakaat sebelum subuh saja sudah jauh melampaui dunia. Dia sangat percaya kepada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, barang siapa yang sholat subuh 2 rakaat sholat sebelum subuh, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Jadi bagi perindu surga, dunia tidak ada artinya dibanding panggilan surga. Ini yang perlu menjadi renungan kita, hadirin hamba Allah berbahagia. Kekuatan ini harus terus kita tanam dan coba kita pupuk, terutama di masa-masa kita menghabiskan hari-hari terakhir kita di bulan Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebaik-baik panglima yang pernah ada adalah panglima yang pernah menaklukkan Konstantinopel, dan panglima itu jatuh kepada Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih pernah dalam sebuah riwayat dikatakan, ketika pasukan akan sholat Jumat, pasukan sibuk memilih siapa yang pantas menjadi imam sholat Jumat pada kali ini. Akhirnya panglima Muhammad Fatih mengatakan kepada pasukannya, siapa di antara kalian yang tidak pernah tertinggal sholat berjamaah sejak dia balik, silahkan duduk. Disuruh berdiri semuanya. Kemudian ditanyakan, siapa di antara antum semua yang sejak balik pernah tertinggal sholat berjamaah sejak dia balik, silahkan duduk. Di luar dugaan tidak ada satupun pasukannya yang duduk. Berarti pasukan yang berangkat membebaskan Konstantinopel adalah pasukan yang sejak baliknya tidak pernah tinggal sholat berjamaah. Bagaimana tidak pasukan yang seperti ini bisa meraih kemenangan? Kenapa? Ada Allah dan pasukannya di belakang mereka. Kemudian ditanyakan lagi oleh Panglima Muhammad Al-Fatih, siapa di antara kalian yang sejak baliknya tidak pernah tertinggal melaksanakan sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah rawatib, silahkan duduk. Sebagian pasukan ada yang duduk, tapi masih lebih banyak yang berdiri. Tuh bayangkan, di pasukan ini terdapat sangat banyak orang yang sejak balik sampai kemudian saat disampaikan pengumuman itu tidak pernah tertinggal sholat sunnah rawatib. Akhirnya Panglima Muhammad Al-Fatih mengatakan pertanyaan yang ketiga, siapa di antara kalian yang sejak dia balik sampai sekarang belum pernah tertinggal sholat tahajud? Silahkan duduk. Seluruh pasukan duduk, tinggal menyisakan satu panglima, yaitu Panglima Muhammad Al-Fatih. Wajar saja kemudian dia bisa menaklukkan Konstantinopel, karena panglima ini sejak balik tidak pernah tertinggal sholat berjamaah, sejak balik tidak pernah tertinggal sholat rawatib, tidak pernah alfa meninggalkan sunnah rawatib, dan sejak balik tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Punya kekuatan ruhiyah yang luar biasa. Salah satu indikator ruhiyah yang kuat, dia sangat gemar melakukan kebaikan dan sangat menyesal ketika ada momen kebaikan lewat tanpa dia bisa berbuat apa-apa. Ini ciri yang paling utama dari indikator ruhiyah yang sehat. Ruhiyah yang sehat, ruhiyah yang tahan terhadap godaan, tahan terhadap rayuan dunia. Dulu, sebagai penutup, dulu ada wanita-wanita munafik, wanita-wanita munafikoh yang mencoba menggoda wanita-wanita di Madinah, mencoba memprovokasi wanita-wanita di Madinah ketika pelaksanaan perang Tabuk. Jadi waktu pasukan berangkat ke perang Tabuk,
wanita-wanita munafikah di Madinah ini kemudian mengatakan kepada kaum wanita-wanita muslimah, kasihan kamu, suami dan ayah kamu meninggalkan kamu untuk waktu yang entah kapan akan kembali. Dia perang dan kamu biarkan saja. Sungguh kasihan kamu, calon janda, calon yatim. Kamu biarkan suami kamu perang begitu saja. Dicoba diprovokasi oleh orang-orang munafikah, wanita-wanita munafikah di Madinah. Apa jawaban kaum muslimah di Madinah? Nih jawaban ini bisa ditiru nih ibu-ibu. Jawabannya apa? Dikatakan, innama dhahabal akal wa baqiyar razzaq. Itu katanya. Sesungguhnya yang pergi itu si tukang makan. Yang berangkat itu yang biasa ngabisin nasi sama sambal di rumah. Sementara yang tinggal adalah yang memberikan rezeki, itu Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban. Jadi bukan ingin mengecilkan suami mereka, artinya mereka ingin menggambarkan bahwa yang pergi itu bukan apa-apa. Dia tukang makan. Dia orang yang menghabiskan sambal, menghabiskan nasi di rumah. Itu yang pergi. Sementara yang tinggal bersama kami adalah Ar-Razzaq. Itu Allah yang memberikan rezeki. Tidak goyah pendirian mereka oleh provokator dari wanita-wanita munafik. Kekuatan ruhiyah tidak gampang bergeser oleh kejadian-kejadian dunia, tidak gampang tergeser oleh cinta-cinta yang lain selain daripada cinta Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hatinya sudah dipenuhi dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya sudah dipenuhi dengan harapan-harapan dan mimpi-mimpi surga. Dia tidak akan pernah diprovokasi oleh kehidupan dunia. Meskipun dia mungkin tidak meninggalkan dunia, tapi utama yang dia kerjakan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah cintai. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa menjaga kualitas hati kita dengan cara meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang tadi saya bacakan dalam ayat ke-77 dalam surat Al-Hajj, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, hendaklah kalian ruku, kalian sujud, dan kalian beribadah kepada Allah, dan kerjakanlah kebaikan. Mudah-mudahan kalian beruntung. Jiwa yang sehat, hati yang sehat, ruhiyah yang kuat, senantiasa gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, gemar sekali melaksanakan kebaikan dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memiliki jiwa yang kuat, hati yang kuat, dan pada akhirnya salah satu indikatornya adalah kita bisa melihat bagaimana mudahnya dan sukanya kita melaksanakan seluruh kebaikan-kebaikan yang Allah berikan, baik besar maupun kecil. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun wa ma taufiqi illa billah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.